Pace Ebene, saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Adalah Paus Urbanus keempat yang menetapkan pesta ini untuk menghormati sakramen Maha Kudus di seluruh gereja. Bacaan-bacaan pada hari ini juga sungguh membantu kita untuk merenungkan perihal tubuh dan darah Kristus. Bacaan pertama mengisahkan bahwa Allah memelihara umatnya di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, banyak binatang yang berbahaya. Tetapi selama 40 tahun bangsa Israel dapat hidup karena Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Allah memberikan sesuatu untuk kehidupan mereka, yaitu manna. Tetapi dalam bacaan Injil, Tuhan Allah tidak hanya memberikan sesuatu lagi, tetapi Dia memberikan dirinya sendiri, yaitu tubuhnya sendiri untuk keselamatan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang mendengarkan Dia pada saat itu. Dia mengatakan begini, "Akulah roti yang hidup, yang turun dari surga, dan barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan dia melanjutkan, "Roti yang akan kuberikan itu adalah tubuhku yang kuberikan bagi dunia." Yesus memakai kata tubuh atau daging, lebih tepatnya Yesus di sini memakai kata daging. Yesus mengatakan, "Siapa yang memakan dagingku akan hidup." Saudara-saudari terkasih, kata-kata inilah yang membuat para pendengar Yesus menjadi gelisah. Kenapa? Karena mereka memahami tindakan kanibal, memakan sesamanya. Tetapi bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka ketika dia melihat pendengarnya salah paham, mungkin kita juga waktu membaca bacaan ini, kita mungkin berpikir seperti itu. Maka pada bagian kedua Yesus menjelaskannya lagi. Yesus tidak hanya bukan menghilangkan makan dagingku, tetapi Dia menambahkan lagi minum darahku. Lebih tepatnya Dia mengatakan begini, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Maka semakin jelas bahwa yang dimaksudkan Yesus dengan makan daging dan minum darahnya itu adalah peristiwa penyalibannya di Golgota. Pada bagian ini Yesus menekankan pentingnya memakan tubuhnya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Pada bagian awal tadi Yesus memperkenalkan dirinya. Pada bagian kedua ini Yesus menekankan pentingnya makan daging dan minum darah. Untuk apa? Untuk kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan kekal itu berarti keselamatan, hidup bersama dengan Allah. Lalu bagaimana kita memakan daging dan meminum darahnya? Disinilah harus kita kaitkan dengan perayaan Ekaristi yang mungkin setiap hari kita ikuti, yang mungkin setiap minggu atau setiap bulan atau bahkan tidak pernah karena masa Covid ini. Tetapi itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia berbicara tentang daging dan darahnya, yaitu perayaan Ekaristi. Yesus memakai kata daging dan darah supaya menjadi jelas bagi kita semua bahwa Dia benar-benar hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Dia benar-benar hadir dalam anggur, Dia benar-benar hadir dalam roti. Saudara-saudari terkasih, bacaan kedua juga mengatakan demikian. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam roti itu hadir Kristus, dalam anggur itu hadir Kristus. Jadi siapa yang memakan tubuhnya, siapa yang meminum darahnya berarti bersatu dengan Yesus. Bacaan Injil juga mengatakan
siapa yang memakan dan meminum tubuhku, ia hidup dalam aku dan aku hidup di dalam dia. Sebetulnya banyak juga orang tidak percaya bahwa Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi, bahwa Yesus benar-benar hadir dalam rupa roti dan anggur. Adalah sebuah kisah tentang Santo Antonius. Dia adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Pada suatu hari dia berdebat dengan seorang bid'ah. Bid'ah artinya tidak percaya pada iman gereja. Jadi dalam perdebatan ini, bid'ah itu mengatakan, aku tidak percaya kepada gereja yang mengatakan Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Akhirnya mereka berdebat sengit. Dalam perdebatan itu, bid'ah itu mengatakan, alias juga dia mau menyimpulkan. Dia mengatakan begini, sekarang kita harus berpegang pada bukti, pada fakta yang ada. Dia mengatakan, saya akan mengurung keledai saya selama 3 hari. Saya tidak akan memberi dia makan, tidak memberi dia minum. Dan pada hari ketiga, kamu datang membawa yang kamu katakan tubuh Kristus. Dan saya akan datang membawa jerami, makanan keledai itu. Manakah yang akan didatangi oleh keledai itu? Tuhan yang kamu sebut itu atau jerami? Mendengar itu, Santo Antonius menjawab dengan penuh iman. Ia mengatakan, aku percaya pada Juru Selamatku, bahwa demi pertobatanmu dan orang-orang ini, dan atas belas kasihnya aku akan memperoleh apa yang kamu minta. Maka tibalah hari yang ditunggu-tunggu itu, hari ketiga itu. Mereka sudah berkumpul, bid'ah datang dengan kelompoknya, Santo Antonius datang juga dengan kelompoknya, orang-orang beriman. Jadi sebelum mereka berjumpa, Santo Antonius sudah terlebih dahulu merayakan perayaan Ekaristi di sekitar tempat itu dengan khusyuk. Setelah dia merayakan perayaan Ekaristi, dia membawa tubuh Tuhan di atas tangannya. Dan ketika mereka berjumpa di suatu tempat itu, ia mengatakan kepada keledai itu, demi nama Sang Pencipta, walaupun tidak pantas kupegang di tanganku, aku perintahkan kepadamu, tunjukkanlah sembah sujudmu kepada Penciptamu, agar orang-orang yang sesat dapat belajar bahwa setiap ciptaan harus menyembah Tuhan. Maka setelah Santo Antonius menyelesaikan perkataannya itu, keledai itu menundukkan kepalanya dalam-dalam ke tanah sebagai tanda sembah sujudnya. Dia tidak mengindahkan jerami yang sudah ada di depan. Saudara-saudari terkasih, itu adalah mukjizat Ekaristi yang mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar hadir dalam roti dan dalam anggur. Ekaristi sangat penting dalam gereja, yaitu menjadi sumber dan puncak kehidupan gereja. Di sanalah awal dan tujuannya. Ekaristi artinya puji syukur. Puji syukur atas apa? Puji syukur atas karya keselamatan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus yang wafat di salib. Jadi perayaan Ekaristi itu menghadirkan kembali peristiwa penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu di altar melalui tangan imam. Ini semua dapat terjadi karena kuasa Roh Kudus. Jadi peristiwa penyaliban itu bukan hanya hadir, tetapi juga membawa keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti perayaan itu. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan itulah kita memakan dagingnya, meminum darahnya. Jadi memang yang dikatakan Tuhan Yesus bukan kanibal, bukan memakan daging sesama kita, tetapi mengacu kepada perayaan Ekaristi, mau mengatakan kepada kita bahwa dia benar-benar hadir dalam perayaan Ekaristi untuk keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, maka perayaan Ekaristi yang kita rayakan sepanjang hidup kita membawa kehidupan kepada kita, memberikan kehidupan kekal kepada kita, tetapi bukan langsung di sini. Sudah diberikan di sini saat ini, tetapi akan mencapai kepenuhannya pada saat kebangkitan kelak. Di situ kita akan dibangkitkan. Maka dari perayaan ini, hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita diajak untuk melihat sikap kita
Bagaimanakah sikap kita ketika kita ikut mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah kita tutup mata, lihat ke bawah, atau bercakap-cakap dengan teman kita? Itu sebetulnya tidak mendukung kita. Yang seharusnya kita buat dalam perayaan Ekaristi adalah fokus kita arahkan kepada altar. Mata kita arahkan kepada altar. Karena disitulah peristiwa penyelamatan itu terjadi. Di situ, di atas altar. Jadi ke sana kita arahkan pandangan dan perhatian kita. Yakinlah ketika kita mengarahkan ke sana, Tuhan akan membantu kita untuk merenungkan, untuk memahami, untuk mengimani perayaan Ekaristi. Sangat berbeda kalau kita tunduk ke bawah atau menghayal, sedangkan imam di atas di altar berdoa, itu tidak sama sekali membantu kita. Atau hormatkah kita ketika kita datang ke gereja? Di gereja itu ada tubuh Kristus disimpan dalam tabernakel. Bagaimanakah sikap kita? Apakah kita berjalan dengan sombong atau tidak peduli? Seharusnya kita harus bersembah sujud di situ, karena itulah Yesus yang hadir. Kalau lebih baik kita berdoa di situ. Maka saudara-saudari terkasih, adalah lebih baik kalau hari raya ini kita isi dengan berdoa, berdiam diri di depan sakramen Maha Kudus. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita duduk di situ menatap Dia. Dan yakinlah Dia akan membantu kita. Dia akan menolong kita untuk selalu percaya kepada-Nya.